Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surati dengan NIM A1C3-20044 dari kelas reguler B angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai hukum HUK dengan menggunakan aplikasi PET Simulasi. Nah, langsung saja kita ke aplikasi dari PET Simulasi. Nah, teman-teman dapat lihat di sini ada tampilan dari hukum HUK dengan aplikasi PET Simulasi. Nah, sebelum kita lanjut ke percobaan mengenai hukum HUK, ada baiknya kita mengetahui apa itu hukum HUK. Nah, hukum HUK adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari gaya pegas itu sendiri. Nah, langsung saja kita mengenalkan yang pertama yaitu di bagian kanan ada gaya yang dikenakan ditunjukkan dengan tanda merah. Yang kedua yaitu gaya pegas yang ditunjukkan dengan tanda panah berwarna biru. Dan yang ketiga yaitu perpindahan yang dapat ditunjukkan dengan warna hijau. Yang keempat yaitu posisi timbang, yang terakhir yaitu nilai. Nah, kita klik semuanya sampai ke nilai. Nah, di bawah ini terdapat konstanta pegas dan gaya yang dikenakan. Nah, konstanta pegas dan gaya yang dikenakan ini dapat diubah-ubah sesuai dengan percobaan yang akan kita lakukan. Nah, dari percobaan hukum HUK, kita akan melakukan 10 kali percobaan sesuai dengan penuntun, yaitu di mana konstanta pegasnya 100 Newton per meter, sedangkan gaya yang dikenakan yaitu negatif 83. Nah, teman-teman dapat lihat di sini panjang pegasnya senilai 0,830 meter. Nah, sehingga delta X untuk percobaan pertama yaitu senilai negatif 0,830 meter. Nah, langsung saja kita ke percobaan kedua, di mana konstanta pegasnya kita ubah menjadi 120. 120 dengan gaya yang dikenakan kita ubah menjadi negatif 50. Negatif 50, dan di sini mengalami perubahan panjang pegas yaitu senilai 0,417 meter. Nah, delta S yang dapat ditentukan yaitu negatif 0,417 meter. Kenapa dikatakan negatif delta S-nya? Karena mengalami dorongan dari gaya itu sendiri. Nah, dorongan itu ditentukan dengan tanda negatif. Nah, langsung saja kita ke percobaan yang selanjutnya, yaitu di mana konstanta pegasnya kita ubah menjadi 130, dengan gaya yang dikenakan kita ubah menjadi negatif 30. Nah, di sini panjang pegas yang dapat kita temukan yaitu senilai 0,231 meter. Nah, langsung saja kita ke percobaan yang ke selanjutnya, di mana konstanta pegasnya kita ubah menjadi 150 dengan gaya yang dikenakan yaitu negatif 25. Nah, di sini teman-teman dapat lihat panjang pegasnya yaitu 0,167 meter. Nah, untuk percobaan kali ini, yang untuk gaya yang dikenakan negatif, maka delta X-nya akan sama, yaitu negatif semua.
sehingga menghasilkan delta X untuk percobaan dengan konstanta pegas 150 Newton per meter dengan gaya yang dikenakan negatif 25 Newton. Hasilnya yaitu delta X-nya sama dengan negatif 0,167 meter. Ini ditetapkan dengan gaya yang dikenakan yaitu senilai negatif atau tanda negatif. Nah, langsung saja kita ke percobaan kelima, di mana konstanta pegasnya kita ubah menjadi 170. Selanjutnya kita ke gaya yang dikenakan yaitu negatif 25. Negatif 20, maaf. Dan teman-teman dapat lihat panjang pegas yang dapat kita temukan yaitu 0,118 meter. Nah, ini tetap berlaku seperti yang sebelumnya, yaitu tanda delta S-nya yaitu negatif 0,118 meter. Nah, langsung saja kita ke percobaan ke-6, di mana konstanta pegasnya kita ubah menjadi 200. Dan ini gaya yang dikenakan yaitu positif 88. Nah, teman-teman dapat lihat perbedaan di mana gaya yang kita kenakan di negatif dan positif, yaitu arahnya berbeda, di mana tanda positif itu arahnya ke kanan dan tanda negatif yaitu arahnya ke kiri. Nah, yaitu di mana panjang pegas yang dapat kita peroleh yaitu 0,440 meter. Nah, langsung saja kita ke percobaan ke-7, yang di mana konstanta pegasnya kita ubah menjadi 210 dengan gaya yang dikenakan yaitu 22 Newton. Nah, teman-teman dapat lihat di mana perbedaan panjang pegas ketika gaya yang dikenakan 88 Newton dengan 22 Newton mengalami perbedaan panjang pegas yang semulanya di 88 Newton itu senilai 0,040 meter, sekarang berubah menjadi 0,105 meter. Nah, selanjutnya kita ubah kembali, konstanta pegasnya kita ganti 230 dengan gaya yang dikenakan yaitu kita tambah dari 22 ke 30 Newton. Dan di sini mengalami perubahan panjang pegas senilai 0,130 meter. Nah, yang ke-9, percobaan ke-9 kita ubah konstanta pegasnya menjadi 240 dengan gaya yang dikenakan yaitu 50 Newton. 50 Newton, dan di sini kita mendapatkan nilai panjang pegasnya senilai 0,208 meter. Dan yang percobaan terakhir yaitu konstanta pegasnya kita ubah menjadi 250 dengan gaya yang dikenakan kita ubah menjadi 58 Newton. Nah, di sini teman-teman dapat lihat yaitu nilai panjang pegasnya 0,232 meter. Nah, dari percobaan ini kita bisa mendapatkan hubungan di mana konstanta pegas, gaya yang dikenakan, dan panjang pegas itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan dari percobaan yang kita lakukan dari percobaan 1 hingga ke percobaan ke-10, yaitu hubungan antara gaya yang bekerja dengan pertambahan panjang pegas adalah semakin besar gaya yang kita kenakan, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas yang kita lakukan. Nah, hubungan antara panjang pegas dengan konstanta pegas yaitu berbanding terbalik. Nah, dapat kita temukan juga tanda negatif atau positif yaitu menentukan arah dari gaya yang kita kenakan. Yang dapat tadi kita coba di mana gaya yang kita kenakan misalnya negatif 22, maka arahnya ke kiri dengan panjang pertambahan pegasnya yaitu senilai juga negatif 0,232. Nah, adapun
misal kita ubah gaya yang dikenakan tandanya positif, maka arahnya juga ke arah kanan dan mengalami tarikan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.